Ya, halo guys, welcome back again. Dan pada video kali ini saya akan memberikan penilaian atau pendapat saya pada kedua raket yang ada di depan saya. Jadi yang ada di depan saya ini adalah raket dari brand Velet ya guys, dengan seri Aeromar 10 dengan Galaxy VR10. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya. Jadi saya akan membandingkan kedua raket ini ya, Aeromar 10 dengan Galaxy VR10. Karena waktu itu ada yang bertanya, ya meskipun waktu itu saya sudah mereview ya untuk perbandingan kedua raket ini, kira-kira untuk bermain power itu lebih enak mana, kemudian dari swingnya itu lebih enak mana, itu saya sudah bahas waktu itu di video saya sebelumnya. Cuma memang waktu itu kondisinya yang Galaxy VR ini belum saya pakai ya, sementara kalau yang Aeromar 10 nya ini sudah saya pakai. Cuma waktu itu saya memberikan penilaian karena saya nge-swing dan juga setelah saya lihat dari balance point-nya juga dengan dari beratnya, memang untuk balance point-nya lebih tinggi Aeromar 10 ini daripada yang Galaxy VR sebelumnya, meskipun berat realnya sama-sama jatuh di 3U. Nah, buat kalian sebagai informasi aja ya, untuk yang Aeromar 10 ini saya beli yang versi 4U-nya ya, cuma memang realnya jatuhnya di 3U ya. Nah, kemudian yang Galaxy VR-nya ini saya beli dapatnya yang 3U ya. Jadi kedua raket ini sama-sama jatuhnya di 3U, meskipun spek bawaannya yang Aeromar 10 ini dia 4U ya. Nah, kedua raket ini kalau spek bawaannya ya, itu untuk beratnya kalau yang 4U itu 82 ya, kalau sesuai dengan klaim pabriknya ya, klaim dari brand Veletnya. Kemudian balance point-nya di angka 290. Jadi kedua raket ini sebenarnya adalah raket untuk tipikal pemain all-rounder ya, all-rounder atau buat pemain yang all-round ya. Jadi menyerang dan bertahan itu sama enaknya ya. Jadi biasanya untuk permainan double yang notabene tempo permainan itu lebih cepat, memang all-round ini memang lebih enak ya. Nah, itu dari spek bawaannya ya. Nah, untuk realnya itu kan bisa jadi nggak sama ya. Ini kan kemarin saya beli dua ya guys. Untuk Aeromar 10 ini saya beli dua, Galaxy VR 10 ini juga saya beli dua, dan masing-masing raketnya ini ternyata spek realnya tuh nggak sama ya, nggak sama persis dengan yang tertera ya. Contohnya untuk yang Aeromar 10 ini, kedua raketnya sama-sama jatuhnya di 3U. Kemudian yang kalau yang ini sih sudah sesuai ya, cuma balance point-nya itu dia di bawah 290. Sementara kalau yang ini dia balance point-nya tuh lebih tinggi lah ya. Nah, ini udah saya pakai ya, saya punya, jadi total 4 raket dengan masing-masing Galaxy VR dan Aeromar 10. Nah, saya akan membandingkan yang kedua raket ini yang saya setting sama ya, saya buat settingannya sama. Jadi sebenarnya saya buat sama-sama sebenarnya saya pasangkan Velet Ultrasonic 63 ya, dengan tarikan yang sama, mesin digital, orang yang masang juga sama, yang narik juga sama ya orangnya ya. Dan untuk berat dan balance point-nya saya juga buat sama ya. Jadi perbandingannya adil ya, meskipun untuk spek realnya berbeda, tapi spek akhirnya itu saya setting sama ya. Nah, untuk beratnya ya, Aeromar 10 ini saya buat ini totalnya ya, dengan terpasang senar, terpasang dengan grip ya. Kalau kalian perhatikan ini kan settingan gripnya berbeda ya. Kalau yang Aeromar 10 ini saya buat lebih naik ke atas ya, jadi untuk distribusi beratnya dia lebih ke atas. Nah, sementara kalau yang ini dia lebih pendek, jadi maksudnya untuk memanipulasi beratnya ya, dan juga balance point-nya. Nah, Aeromar 10 ini berat totalnya 94,5, 94,6, 94,7 ya, kisaran itu ya. Sementara kalau yang Galaxy VR-nya ini juga di angka 94, jadi bedanya nggak sama persis, bedanya hanya 0, sekian gram aja. Nah, untuk balance point-nya sendiri ini saya buat sama ya. Nah, apakah dengan dibuat setting yang sama, baik itu berat dan balance point-nya sama, apakah kemudian feel-nya menjadi sama? Ternyata setelah saya setelah saya pakai dalam beberapa kali kesempatan, ya udah dari pertama kali saya buat video kedua raket ini dengan sampai sekarang, tentu sudah berkali-kali ya saya pakai, dan ternyata memang feel-nya berbeda. Kenapa? Karena dari awal memang settingannya udah berbeda. Jadi untuk distribusi beratnya itu berbeda ya, meskipun
berat secara keseluruhan itu sama ya guys. Jadi distribusi berat ya pada titik tertentu, jadi membuat balance point-nya dia apakah lebih tinggi atau lebih rendah ya. Ya meskipun yang saya bilang tadi, jadi total beratnya itu sama ya, tapi dia untuk balance point-nya itu dia distribusi ketika raket dalam kondisi kosongan ya, itu titiknya itu berbeda guys. Jadi kalau bisa saya ilustrasikan ya, untuk yang Aeromars 10 ini mungkin dia lebih bagian atasnya itu dia lebih berat ya daripada yang Galaxy Flare-nya ya. Kalau Galaxy Flare-nya ini dia lebih titik beratnya tuh dia lebih ke bawah ya. Jadi meskipun settingan akhirnya beratnya sama, tapi untuk titik beratnya itu dia berbeda, sehingga untuk bermain power sama seperti yang saya katakan pada waktu saya buat video kedua raket ini. Jadi yang Aeromars 10 ini dia lebih terasa guys untuk bermain power ya. Sementara kalau yang Galaxy Flare-nya ini bukan berarti untuk bermain power nggak enak, tapi dia memang dari generate powernya, atau kalau kalian bermain power itu terasa tidak lebih padat ya daripada Aeromars 10-nya. Jadi yang ini tuh kalau dirasa-rasa itu swingnya tuh lebih enak ya, swingnya lebih enak daripada yang ini ya. Kedua raket sama-sama all-rounder ya, tipe all-round ya. Jadi nanti ketika kalian ingin membeli ya kedua raket ini ya, bingung kira-kira yang mana. Memang kedua raket spek bawaannya sama ya, tapi realnya seperti itu ya, berbeda. Saya tidak tahu apakah ini berlaku untuk semua atau tidak. Tetap ada kemungkinan ya, dari sekian banyaknya raket yang diproduksi, bisa aja beberapa itu untuk Galaxy Flare-nya ini dia mungkin balance point-nya lebih tinggi daripada Aeromars 10-nya. Jadi untuk bermain power lebih enak, bisa aja ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah nge-review mengatakan yang Galaxy Flare-nya ini lebih enak buat bermain power daripada ini, itu bisa aja. Tapi kalau saya perhatikan memang rata-rata kebanyakan mengatakan yang Aeromars 10-nya ini lebih enak daripada Galaxy Flare-nya. Itu juga terbukti dari dua raket yang saya ambil ya. Jadi saya ambil sampai dua raket ya, jadi untuk membandingkan, dan memang kedua raket Aeromars 10 itu dia lebih unggul untuk sisi power daripada Galaxy Flare 10-nya. Oke, jadi ya mungkin itu ya buat informasi buat kalian yang ingin membeli kedua raket ini. Jika kalian tipikalnya all-roundnya cenderung ke power, lebih dominan bermain power ya, lebih banyak bermain power, smash, nah Aeromars 10 bisa menjadi pilihan. Sementara kalau kalian yang lebih balance ya, lebih mengandalkan swingnya ya, bukan berarti powernya gak enak ya, tapi dia memang nggak lebih enak daripada Aeromars 10-nya, cuma swingnya enak ya. Kalau swingnya enak kan dia pengaruhnya nanti ke drive ya, drive itu lebih responsif, defense juga lebih responsif. Jadi untuk bermain di depan dan bermain speed yang Galaxy Flare-nya ini lebih terasa lebih enak ya. Jadi bukan berarti untuk smash nggak enak ya. Kalau kalian tipikalnya quick smash ya, smash cepat, yang ini tentu masih bisa diandalkan ya. Tapi kalau kalian mencari suatu momentum, ingin melakukan smash dan itu langsung mati musuhnya ya, mungkin yang Aeromars 10-nya ini ya, jika dibandingkan dengan Galaxy Flare-nya. Oke, itu mungkin video pada kesempatan kali ini ya. Jadi membandingkan Velet ya, Aeromars 10 dengan Galaxy Flare 10, dan sudah saya gunakan dalam berbagai kesempatan, dan itu tadi penilaian dan apa yang saya rasakan ketika saya pakai ya. Semoga informasi ini ya sedikit banyak ya berguna buat kalian ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton ya. Kita jumpa lagi ya pada kesempatan yang lain ya. Salam sehat, salam bahagia.